Ya, aku sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian nggak lihat aku kerja ini 20 tahun lebih, bener-bener dari bawah. Dan kalau kalian juga lihat, yang kita lakuin ini bener-bener pekerjaan kita ini di dunia entertain. Dan juga kita ada digital juga. Kayak tadi kita live shopping, bener-bener support UMKM, support produk lokal. Jadi kalau ada berita-berita yang seperti itu, yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Aku juga nggak patah semangat meskipun dijatuhin, difitnah, diapain, nggak apa-apa. Ini membuat aku menjadi lebih semangat lagi untuk terus berkarya. Pastinya juga yang aku lakuin juga hal-hal yang bisa mensupport produk-produk lokal, UMKM. Yang pasti juga aku pengen kasih semangat juga buat teman-teman dalam keadaan apapun. Ya kita harus tetap bisa bangkit dan juga jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu. Ya apalagi aku kaget juga dibilang ada pencucian uang lah, itulah sama sekali nggak ada. Aku ini percaya nggak percaya cek aja, ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka, ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti kalau memang ya ternyata sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini. Tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali. Ya mudah-mudahan orang yang memberikan narasi-narasi seperti ini ya tolonglah jangan memberikan narasi yang menyudutkan, apalagi yang membuat merugikan. Tapi saya percaya kok Allah juga tidak tidur. Pasti apapun itu yang benar pasti akan diberikan jalan yang terbalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong kasih tahu ya ke semuanya bahwa itu tidak benar. Makasih ya. Siapa bilang dia orang kaya lama? Baru aliran uang pertamanya bisa kami sebut inisialnya dari W kok. Nah, W ini baru keluar penjara kok. Jadi nggak seperti itu juga. Jadi umumnya uang yang baik itu perilaku orangnya baik, mekanismenya baik, terukur, pajaknya terbuka. Pajaknya kalau kita cek di Direktorat Jenderal Pajak terlihat dengan nyata. Itulah disebut dengan orang kaya yang benar. Lah kalau pajak cilik kemudian mengaku kaya raya, kemudian mengaku orang lama yang kaya, mana catatan kakinya, mana catatan bahwa pajaknya itu rutin dan besar, supaya public figure atau bintang film atau selebriti atau apapun namanya tidak suka main di ranah itu. Kalau sangat mudah uang hitam digerakkan oleh public figure, sangat berbahaya perekonomian negara kita. Ya itu kan karena makanya sekarang kan lagi mulai panas lah ya gitu. Jadi ada aja berita-berita kayak gitu. Kalau memang bersalah itu merusak, kalau enggak kan enggak perlu takut, gitu aja. Nah, dari 3 paslon ini ada satu paslon yang kelihatannya lemah, pendukungnya sedikit, tapi ternyata dia sudah prepare amunisi dan gerakan di bawah tanah. Yang dimaksud gerakan di bawah tanah itu adalah dia udah prepare nih plan A, plan B, plan C. Jadi dia emang sudah meng-create sesuatu yang akan dimunculkan last minute. Makanya ketika debat dia hanya senyum-senyum ya kan, tapi hati-hati senyumnya itu penuh makna karena dia sudah menyiapkan banyak strategi untuk menjatuhkan paslon yang banyak pengikutnya ini. Dan strateginya itu akan dikeluarkan pada saat last minute. Jadi nanti pas dekat pemilu akan ada sedikit cekat-cekit ya, gencatan-gencatan di politik yang bikin jantung deg-degan. Karena paslon yang dijagokan ini ternyata tidak menduga
kalau si paslon yang sedikit pengikutnya ini justru akan naik drastis di last minute dan justru akan posisinya tuh tipis banget sama paslon yang dielu-elukan ini. Ada satu paslon yang sedikit pemilihnya, tetapi dia sudah menyiapkan amunisi dan strategi yang akan dikeluarkan di last minute. Jadi tiba-tiba nanti dia naik set, bisa sejajar atau hanya beda tipis banget. Dan itu akan membuat si paslon yang sedang di atas awan ini kaget gitu, karena dia nggak prepare sama sekali. Makanya dua paslon ini sudah benar-benar siap memojokkan satu paslon ini. Karena di balik itu semua dia sudah menyiapkan strategi yang sangat kuat. Para indigo-indigo yang lain, mereka bilang kalau paslon yang kuat ini pasti menang. Kalau kita melihat bahwa dengan kondisi sekarang, bahwa putaran ini bukan putaran pertama, pasti ada 2 putaran. Ketika kita lihat ada salah satu paslon yang menginginkan 1 putaran, kita melihat merefleksinya 2 putaran. Pertanyaannya adalah, apakah 2 putaran ini akan menjadi salah satu momentum menjadi 1 putaran? Nah, secara melihat dari gejala alam, ini 2 putaran, tapi bisa juga berubah, bukan tidak bisa berubah menjadi 1 putaran. Setiap paslon ini cukup mempunyai potensi ya untuk bisa lebih tinggi ya, unggul suara. Tetapi saya melihat bahwa suara-suara ini nanti ada afiliasi, artinya ada kerjasama salah satu paslon dengan paslon yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada memang saya perhatikan nanti suara-suara yang tidak mungkin diperhitungkan menjadi diperhitungkan. Nah, pertanyaannya 01, 02, atau 03. Yang paling kuat adalah penggabungan paslon. Nah, nantinya di situ akan bertemu 2 putaran. Nah, ketika 2 putaran ini yang kita tidak inginkan terjadi kontradiksi. Artinya apa? Jangan sampai ada kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan terjadi kontroversi dan akan masuk ke dalam meja hukum. Nah, ini yang kita jangan sampai. Nah, sehingga bukan tidak mungkin akan terjadi 2 putaran. Kalau aku lihat nomor urut 2 ya, di sini ada kartu The World. Ya, ini untuk putaran pertama. Jadi kalau bertanya siapa nih yang mengungguli di putaran pertama, kalau aku lihat ini adalah nomor urut 2 ya, karena ada kartu The World yang mana mengartikan kesuksesan atau kelancaran atau kebahagiaan. Ini adalah kartu terakhir dari Arkana Tarot utama. Ya, jadi ini adalah kartu final. Jadi ini untuk putaran pertama. Dijatuhkan putusan, majelis hakim telah bermusyawarah dalam sidang tertutup untuk umum dan sepakat untuk menjatuhkan putusan setelah mempertimbangkan dari jawab-menjawab dan telah fakta-fakta yang di persidangan. Jadi gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan seluruhnya. Iris Bella itu mengajukan gugatan tentang perceraian ya. Yang pertama, dia mohon untuk dijatuhkan talak 1 bain sugro ya, amar zoni terhadap penggugat, dan itu telah dikabulkan sehingga majelis hakim menjatuhkan talak 1 bain sugro terhadap penggugat ya, talak 1 bain sugro tergugat amar zoni terhadap penggugat Iris Bella. Kemudian berkaitan dengan hak asuh anak juga telah dijatuhkan putusan di mana dikabulkan hak asuh dari kedua anak Iris Bella dan Amar Zoni, sehingga Iris Bella ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anaknya. Meskipun demikian, majelis hakim menambahkan dengan pertimbangan bahwa Iris Bella harus membuka akses ya kepada Amar Zoni untuk bertemu kepada kedua anaknya itu dan tidak menghalang-halanginya. Kemudian ada berkaitan dengan gugatan nafkah anak ya. Gugatannya itu Iris Bella minta agar kedua anaknya itu diberikan nafkah oleh ayahnya, sehingga minta dihukum
Amarzoni untuk memberikan nafkah anak ya, 2 anak sebulannya 10 juta rupiah dengan kenaikan 10% ya, persen setiap tahunnya, dan itu telah dikabulkan oleh majelis hakim. Di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan itu 10 juta itu biaya kebutuhan ya, basic need ya, kebutuhan dasar, makan ya kan, minum, papan itu ya. Kalau kebutuhan lainnya berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan itu tetap menjadi kewajiban pihak Amarzoni ya, namun tidak ditetapkan secara rincinya karena sifatnya itu fleksibel ya kan ya, bisa besar bisa apa, tetap itu menjadi kewajiban ayahnya untuk memberikan perlindungan ya, nafkah ya, terhadap keluarganya. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui, tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya, ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya, saya mikirkan segala konsekuensinya, saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga gitu. Saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.